Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Agung Windra Wardana Putra, dosen dari Prodi Farmasi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Bali Internasional. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Teknologi Sediaan Farmasi Non-Steril. Adapun deskripsi mata kuliahnya, yaitu mata kuliah ini mempelajari mengenai desain formula dan formulasi serta inovasi sediaan farmasi non-steril yang meliputi prinsip teknologi pembuatan, permasalahan yang ada dalam proses produksi, dan proses kontrol kualitas sediaan baik pada proses pembuatan ataupun evaluasi akhir sediaannya. Nah, di mana kemampuan yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu memahami dan merancang desain formula dan formulasi serta melakukan pengembangan sediaan farmasi non-steril yang meliputi prinsip teknologi pembuatan, mengatasi permasalahan dalam proses produksi, proses kontrol kualitas, maupun pada saat evaluasi akhir sediaannya. Agar capaian pembelajaran dapat tercapai dengan baik, saya membagi materi pembelajaran dalam 14 kali pertemuan, yakni yang pertama yaitu preformulasi dan pengembangan produk sediaan farmasi non-steril. Yang kedua, konsep formulasi dan evaluasi sediaan suspensi. Selanjutnya, konsep formulasi dan evaluasi sediaan emulsi. Lalu, konsep formulasi dan evaluasi sediaan larutan. Konsep formulasi dan evaluasi sediaan eliksir. Konsep tata cara penomoran registrasi produk dan regulasi untuk sediaan produk non-steril. Selanjutnya, konsep formulasi dan evaluasi sediaan salep, konsep formulasi dan evaluasi sediaan krim, konsep formulasi dan evaluasi sediaan gel, konsep formulasi dan evaluasi sediaan pasta, konsep formulasi dan evaluasi sediaan suppositoria, konsep formulasi dan evaluasi sediaan tablet, konsep formulasi dan evaluasi sediaan tablet salut, dan terakhir yaitu konsep formulasi dan evaluasi sediaan kapsul. Adapun sistem pembelajaran yang dilakukan yaitu secara daring melalui aplikasi Zoom dan juga melalui aplikasi Google Classroom. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu collaborative learning dan juga project based learning ya. Untuk interaksi, mahasiswa dapat berinteraksi ketika perkuliahan sedang berlangsung atau dapat dilakukan di luar perkuliahan melalui berbagai media seperti media WhatsApp, Telegram, email, Google Classroom, YouTube, ataupun tatap muka saat di kampus. Adapun indikator dan komponen penilaian yaitu dari kehadiran mahasiswa dengan persentase 10%, kemudian keaktifan selama diskusi maupun presentasi itu 10%, tugas mandiri 10%, kuis 20%, UTS 20%, tugas kelompok 10%, dan terakhir sisanya adalah ujian akhir semester yaitu 20%. Demikian penjelasan mata kuliah yang saya ampu. Berikutnya adalah rekaman proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Oke, baik. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Pak. Ya, hari ini kita lanjut ya untuk mata kuliah teknologi sediaan farmasi non-steril dengan topiknya formulasi sediaan gel ya. Oke, nah ini adalah topik yang kiranya kita akan bahas nanti selama kurang lebih 1 jam ke depannya. Jadi ada definisi,
terminologi pengertian dari sediaan gel itu. Nah, lalu keuntungan dan kelebihan sediaan gel ya. Nah, kemudian bagaimana sih formulasinya? Bagaimana membuat suatu sediaan gel, bahan-bahan apa saja yang diperlukan, terkait tidak hanya zat aktifnya tapi juga bahan tambahannya ya. Hal-hal apa saja yang menjadi penting ketika kita melakukan sediaan formulasi sediaan gel itu ya. Nah, lalu bagaimana evaluasi ketika sediaan gel tersebut sudah jadi ya. Apa saja yang perlu dievaluasi dan bagaimana cara melakukan evaluasinya dan bagaimana standar dari evaluasi tersebut. Nah, terakhir ini adalah diskusi ya, kita akan diskusi dan juga kita akan mereview sedikit artikel dari penelitian yang telah saya publikasi di Jurnal Sinta 3 ya tentang sediaan gel ini. Jadi kita bisa menggunakan dapat digunakan sebagai referensi di sini ya. Dan terakhir adalah kesimpulan dari pertemuan kuliah ini ya. Nah, untuk definisi, nah ini definisi sediaan gel. Jadi dari beberapa literatur mengatakan bahwa gel tersebut merupakan sediaan semi-solid yang mengandung larutan bahan aktif tunggal maupun campuran. Jadi bisa zat aktifnya itu satu zat aktif ataupun campuran dari zat aktif lainnya ya, dengan pembawa senyawa hidrofilik atau hidrofobik. Nah, kemudian buku terbitannya Bapak Alexander dan Johnson ini mendefinisikan gel yaitu sebagai sistem dua komponen dari sediaan semi padat yang kaya akan cairan yang terdiri dari 85% air. Nah, lalu penggunaan gel, nah mungkin kalian sudah pernah pakai sebelumnya. Kira-kira gel itu digunakan di bagian mana saja ya pada umumnya, ada yang tahu? 065, Pak. Ya, silahkan. Gel dapat digunakan secara topikal misalnya pada kulit, Pak. Pada kulit, oke. Nah, kemudian yang kalian ketahui lagi, gel bisa digunakan di bagian mana? 064, Pak. Ya, silahkan 064. Bisa digunakan secara oral. Bisa digunakan secara oral ya. Lalu bisa digunakan 070, Pak. ya 070. Siapa ini? Yunita. Ya, silakan. Gel itu bisa dimasukkan ke dalam lubang tubuh atau mata juga bisa, Pak. Ya, betul. Gel steril. Ya. Jadi tadi sudah ya teman-teman, benar sekali ya. Jadi gel dapat digunakan secara topikal di kulit gitu ya, yang pada umum paling sering ya mungkin untuk penyakit-penyakit kulit dan juga bisa digunakan di mukosa oral, kemudian ini intranasal ya, dan juga vaginal dan rektal. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini adalah keuntungan dari sediaan gel. Jadi pasien yang menggunakan gel biasanya dia mendapatkan efek pendinginan namanya ya. Jadi ada efek dingin yang dirasakan di kulit pada saat digunakan. Kenapa? Nah, karena di sini ada kandungan airnya yang lebih dari sampai 70% tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, ini pada umumnya penampilan gel itu adalah jernih dia ya. Jernih dan elegan. Inilah yang membedakan gel tersebut dengan sediaan-sediaan semi solid lainnya. Contoh misalnya dari pasta, kemudian dari salep, krim, emulsi ya, membuat atau memformulasikan suatu sediaan gel ya. Nah, yang pertama, karena komposisi dari gel tersebut adalah gelling agent, nah tentu ini adalah komposisi utamanya. Jadi gelling agent yang dipilih dia harus bersifat inert ya.
inet, aman, dan tidak bereaksi dengan komponen lain di dalam formulasi. Nah, kemudian, nah ini juga dapat sering terjadi ketika kita membuat sediaan gel ya. Terjadinya inkompatibilitas pada eksipien atau bahan-bahan tambahan yang kita tambahkan pada saat pembuatan gel. Baik itu dari pengawetnya, dari surfaktannya. Nah, hal ini dikarenakan ini ya, apa namanya, sifat atau karakteristik dari bahan-bahan tersebut ya. Contoh misalnya di sini surfaktan yang bersifat kationik ini inkompatibel dengan gel yang bersifat pembentuk gel atau gelling agent yang bersifat anionik ya. Sehingga ini akan mengakibatkan senyawa kationik tersebut mengalami inaktivasi ya, atau mengendap ya. Jadi dia tidak mampu lagi berperan sebagai surfaktan ya. Nah kemudian untuk viskositas, nah ini diperlukan viskositas yang tepat ya. Jadi agar supaya ini saat disimpan bersifat solid, tapi solid tersebut mudah diubah sehingga mudah dioleskan pada saat penggunaan topikal. Nah jadi pada saat penambahan atau komposisi dari gelling agent, kemudian pelarut, nah itu juga perlu diperhatikan ya, karena hal yang mempengaruhi viskositas sediaan gel itu ya terutama dari gelling agent ya, berapa persen yang harus ditambahkan. Nah itu nanti kita akan diskusikan di belakang ya. Nah kemudian ini pemilihan komponen dalam. Nah kita lanjut sampai sini, ada pertanyaan dulu? 103 Pak, izin bertanya. Oh ya, silakan. NIM 103. Tadi di slide-nya kan ada inkompatibilitas. Bagaimana cara mengatasi inkompatibilitas dalam sediaan gel, Pak? Terima kasih. Ya, baik ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi bagaimana sih cara kita mengatasi inkompatibilitas yang terjadi pada sediaan gel ya? Nah ini jadi yang namanya incompatible ya. Jadi jika komponen-komponen penyusun gel dari bahan-bahan tambahan dan zat aktifnya tidak cocok untuk dibuat menjadi suatu sediaan gel. Contohnya di sini misalnya apabila ada surfaktan yang bersifat kationik. Nah, kita tahu bahwa kita menggunakan gelling agent yang bersifat anionik. Nah, itu kan nanti dia bisa mengendap tuh, atau bisa sediaannya tidak jadi. Nah, oleh karena itu salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu kita mengganti surfaktan yang digunakan ya, atau gelling agent yang digunakan. Contohnya misalnya kita menggunakan surfaktan yang bersifat anionik juga atau non-ionik ya, sehingga tidak terjadi inkompatibilitas. Jadi kita bisa memilih surfaktan-surfaktan tertentu untuk atau dalam formula sediaan gel. Nah, polimer gelling agent ini memiliki gaya intermolekular yang akan mengikat molekul solvent ya. Jadi pada gelling agentnya, nah sehingga mobilitas solvent berkurang yang menghasilkan sistem tertentu dengan peningkatan viskositas. Nah jadi gelling agent ini juga dia perlu istilah untuk apa istilahnya dia yang dapat membentuk sistem sediaan gel itu ya. Nah gelling agent sendiri itu dapat contohnya di sini adalah Carbomer 934 ya. Nah, kemudian selain gelling agent, dalam sediaan gel itu biasanya ada pengawet ya. Nah, pengawet di sini fungsinya untuk karena basis gel itu dia resisten ya, atau rentan terhadap serangan mikroba. Nah, pada umumnya dia karena banyak air ya. Nah, oleh karena itu
berikan pengawet. Nah, pemilihan pengawet pun harus diperhatikan di sini ya. Cocok tidaknya dengan gelling agent, karena kalau juga ditambahkan humektan namanya. Humektan tersebut dia berfungsi untuk mencegah hilangnya komponen air di dalam sediaan gel ya. Jadi dia yang menahan dan penahan lembab istilahnya. Contoh bahan yang dapat digunakan sebagai humektan yaitu di sini contohnya yaitu gliserol ya, atau Nah, kemudian untuk evaluasi gel, nah ini evaluasi yang dapat kita lakukan ada organoleptis, pH, kemudian evaluasi daya sebar, dan juga viskositas ya. Nah, ini kita perlu tujuannya ya tentu untuk mengetahui bagaimana daya sebar si sediaan gel ini ketika digunakan ya. Nah, ini pada umumnya daya sebar itu berbanding terbalik dengan viskositasnya. Jika viskositasnya tinggi, maka daya sebarnya akan menjadi rendah ya. Kalau viskositasnya kecil, nah daya sebarnya menjadi semakin tinggi ya. Nah, apa akibatnya jika gel memiliki daya sebar yang kecil atau yang rendah, atau gel yang memiliki daya sebar yang besar? Efeknya dapat kemana nih? Ada yang tahu nggak? Ada pengobatannya, Pak. Jadi kalau misalnya daya sebar gelnya itu kecil, pengobatannya tidak optimal ya. Oke. Ada lagi yang lain? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Untuk mempengaruhi absorpsi dari obat yang dipakai gel itu, Pak. Dan mempengaruhi juga kecepatan pelepasan zat aktifnya. Ya, betul. Jadi sudah tadi ditambahkan ya oleh Rina. Tadi yang pertama juga betul ya tadi dari Yunita. Jadi efeknya bisa pada saat pengaplikasian tersebut ya. Kalau dia daya sebarnya kecil, nah tentu ketika diaplikasikan dia sulit untuk diratakan ya. Nah, kemudian untuk gel yang daya sebarnya besar, nah itu lebih mudah untuk digunakan. Nah, kemudian juga ketika kita ini juga tergantung dari kebutuhan atau tujuan sediaan gel apa sih yang ingin kita buat ya. Kalau memang sediaan gel yang kita buat memang untuk kulit, untuk anti jamur atau antibakteri yang ada di kulit, nah tentu kita menginginkan aplikasi yang mudah diaplikasi, sediaan gel yang mudah untuk diaplikasikan, yang mudah diratakan ya. Nah, daya sebar ini juga tadi berpengaruh terhadap absorpsi ya. Kalau daya sebarnya besar, nah tentu kita mendapatkan luas permukaan absorpsi yang lebih besar juga itu ya. Nah, kemudian evaluasi yang berikutnya yaitu adalah uji viskositas ya. Di sini pengujian viskositas sudah dapat dilakukan 48 jam atau 2 hari ya setelah gel tersebut dibuatnya. Juga menuliskan di sini spindle ya, S ini 62 atau 64 ya. Kemudian RPM-nya bisa kita pakai misalnya di sini contohnya adalah 60 RPM ya. Dan kemudian kita akan mendapatkan nilai viskositas yang digambarkan dengan CP di sini centipaus dan juga persen torsi ya. Nah, ini persen torsi antara 10 sampai 100% ini dikatakan nilai centipausnya validnya. Nah, itu tadi dia untuk evaluasi sediaan gel ya. Nah, sekarang kita akan lanjut sedikit mereview tentang ini artikel ya. Ini adalah salah satu penelitian yang pernah saya lakukan dan sudah terpublikasi di Jurnal Medical Science ya. Ini jurnal nasional terakreditasi Sinta 3.
Judulnya yaitu pengaruh variasi karbomer dan gliserin terhadap kualitas hand sanitizer extra aloe vera ya. Oke, sebelum kita melakukan review artikel ini ada pertanyaan dulu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan siapa ini? 070 Yunita. Ya, silakan. Mengenai uji daya sebar tadi, itu apa faktor yang mempengaruhi kualitas suatu bahan dalam gel sehingga pada uji daya sebar mendapatkan hasil yang tepat untuk pemerataan gel saat digunakan pada kulit? Oke, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi nilai daya sebar gel ya? Baik. Jadi tentu yang mempengaruhi yang pertama sekali yaitu adalah komponen penyusunnya ya, komponen penyusunnya. Jadi komponen penyusunnya di sini yang tadi sudah kita bahas, yang salah satunya adalah gelling agent. Nah, masing-masing gelling agent ini yang natural, semi-sintetis, dan sintetis tersebut dia memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Jadi di karbomer itu ya. Nah, di karbomer penggunaannya itu berkisar antara 0,3 sampai 0,5% ya. Untuk misalnya nah ini juga tujuannya misalnya kita ingin membuat sediaan gel yang untuk hand sanitizer gel ya, dimana kalau kita ingin membuat sediaan hand sanitizer gel, nah kita tahu kan dibutuhkan sediaan yang gampang diratakan ya. Jadi kita membutuhkan nilai daya sebar yang besar ya di situ ya, sehingga tentu kita mengurangi komposisi dari si gelling agent tersebut ya. Jadi yang mempengaruhi adalah si gelling agentnya. Kalau gelling agentnya semakin banyak kita menambahkan gelling agent, misalnya tadi karbomer, nah kita tambahkan sampai 1%, nah tentu daya sebarnya gel tersebut akan menyebar semakin sulit ya, atau daya sebarnya semakin kecil. Nah tapi komposisi atau persentase gelling agent yang ditambahkan sedikit, misalnya 0,3%, nah kita akan mendapatkan daya sebar yang besar ya. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya NIM 116 izin bertanya terkait uji pH. Dalam menyesuaikan pH dari sediaan itu kan biasa digunakan buffer. Jika hasil dari evaluasi akhir sediaan gel yang sudah dibuat itu memiliki pH yang di atas atau di bawah standarnya, apa penambahan buffer itu bisa dilakukan atau hanya boleh dilakukan sebelum sediaan yang sudah jadi? Oke. Jadi untuk uji pH memang ini tergantung ya, kita ingin membuat sediaan gel yang untuk di mana ya. Nah, kalau pada kulit biasanya kan umumnya pH-nya berkisar antara 7 sampai 8 ya. Nah, jika seandainya pH 7 sampai 8 itu tidak tercapai, nah kita bisa menambahkan buffer ya, misalnya dari hasil formulasi pembuatan sediaan gel kita menghasilkan pH yang sediaan gel yang pH-nya asam. Nah, tentu kita bisa menambahkan senyawa basa di sana ya. Contohnya misalnya kita bisa menambahkan NaOH di sana ya, dengan konsentrasi yang tertentu sampai dia tercapai pH yang diinginkan ya. Namun, nah ini dari hasil penelitian saya, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan gel, baik dari gelling agent maupun dari humectant, itu tidak terlalu mempengaruhi nilai pH dari suatu sediaan gel ya. Tapi bisa jadi juga ada bahan lain yang memang akan berpengaruh. Ini tergantung ya, karena ini kalau penelitian yang saya buat ini kebetulan membuat hand sanitizer gel, jadi komponen
si gelling agent dan humectantnya itu tidak mempengaruhi pH, jadi tidak ada pengaturan. Namun jika kita membuat sediaan lain dan ternyata tidak pH-nya tidak tidak menyerupai pH yang pH kulit atau pH yang kita inginkan, nah kita bisa menambahkan buffer. Penambahannya pada saat evaluasi itu ya. Jadi setelah sediaan itu jadi, nah kemudian kita evaluasi, nah baru kita tambahkan. Gitu. Siapa tadi yang tanya? Ria ya? Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengenai gel yang digunakan secara oral, apa yang membedakan antara gel yang digunakan secara oral dengan yang digunakan secara topikal? Apakah dari segi pembuatan atau dari segi bahan, dan mengapa sediaan gel tersebut dinyatakan aman digunakan secara oral? Terima kasih. Ya, jadi gel yang digunakan secara oral, apa yang membedakan dengan yang topikal ya? Nah, tadi yang ini penggunaan gel ya. Nah, ini tentu dari bahannya ya. Nah, pada umumnya gel yang digunakan secara oral dia menggunakan bahan-bahan gelling agent yang natural ya. Jadi dia menggunakan tragakan, karagenan, karena gelling agent yang natural ini dia lebih boleh dikatakan food grade ya. Jadi dia bisa aman untuk digunakan untuk membentuk sediaan gel yang digunakan di mukosa oral ya. Gitu. Tadi apa lagi pertanyaannya? Dari bahannya yang membedakan. Kalau dari teknik pembuatannya kurang lebih sama ya, karena untuk pembuatan gel di sini kita harus mengembangkan dulu mengembangkan gelling agentnya dulu ya, agar dia dapat mengembang dengan baik, dia dapat membentuk matriks yang baik, baru kita tambahkan bahan-bahan lainnya. Bisa jadi sedikit ada perbedaan dalam hal pengembangan gelling agent ya, karena pengembangan gelling agent itu ada pengembangan secara menggunakan pelarut yang dingin, ada juga yang membutuhkan pelarut atau air yang hangat ya. Begitu untuk siapa yang tadi tanya, Putri? Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Nah, ini itu kurang lebih untuk materi yang sudah kita bahas. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Kalau tidak, kita akan lanjut ke kuis ya. Untuk link kuisnya ini akan saya share di grup Korma ya. Ada yang belum? Sudah semua? Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, karena sudah semua mengikuti kuis. Nah, karena itu saya akhiri ya perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih, selamat siang ya. Terima kasih, selamat siang ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak.